Dayat, saya ingin tanya, urgensinya apa sebenarnya digitalisasi sekolah itu? Ya. Jadi makanya kan benar, infrastruktur pendidikan ketika kita itu beralih pada digitalisasi itu kan, apakah kemudian pemerintah juga mampu sepenuhnya menyediakan fasilitas itu? Sekarang kan karena tidak ada pemahaman ini, loss. Bahkan penculikan, kemudian teror, itu banyak berasal dari dunia digital. Sehingga sekarang aja yang kasus P3K aja kan masih banyak problem. Bagaimana kemudian yang diangkat. Sementara kebutuhan sekolah itu kan harus terpenuhi. Sesuai dengan harapan saya, hari ini saya bisa mengundang dua orang penting, orang-orang kuat, orang-orang tangguh yang saya kenal sejak lama. Dulu juga sama aktivis di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang saya perkenalkan saja, yang pertama ada Pak Dr. Haji Sulidaim Al-Mukarrom. Iya, Al-Mukarrom, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Suli sekarang menjabat sebagai legislator di DPRD Komisi E DPRD Jawa Timur. Beliau rekodnya bisa saya sampaikan bahwa sudah 5 periode Pak ya, 5 periode menjadi. Jadinya 4 periode. Oh, jadinya 4 periode, 1 periode pertarungannya 5 periode. Jadi jeda satu Pak, kayak film ya Pak ya. Jeda satu terus kembali lagi. Jadi, beliau juga menjadi wakil ketua di Majelis Informasi Digitalisasi MPID. Pustaka Informasi dan Digitalisasi PWM Jawa Timur. Dan yang kedua tentu ini perlu saya perkenalkan, tokoh muda, seorang yang sangat produktif dalam menulis, ya artikelnya banyak, diburu wartawan. Hari ini saja, tadi dia harus janjian sama wartawan, meng-cancel dulu untuk ikut podcast. Iya, Mas Ahmad Hidayatullah, ya, PhD, ya dia. Dari Bulgaria ini, pulang dari Bulgaria kapan ini terakhir? Bukan Bulgaria, Hongaria. Oh, Hongaria. Maaf, Hongaria ya. Hongaria 2024. Ya, setelah itu sekarang dia menjabat dekan termuda. Enggak termuda sih, dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. FKIP. Dekan muda, luar biasa. Jadi Mas Dayat ini concern di bidang pendidikan. Dan ya bisa dilihatlah jejak digitalnya mereka ini. Tapi sebelumnya saya ingin begini Pak, kita bahas tema tentang digitalisasi sekolah. Ini transformasinya kan sejak kapan? Saya nggak tahu ya apa. Sudah lama. Target-target mulai dari pusat sampai daerah gitu kan. Nah transformasi ke digitalisasi ini. Saya ingin tahu mungkin dari Pak Suli dulu Pak. Pak Suli kan sering roadshow ini Pak ke mana daerah-daerah itu Pak. Kondisi sekolah-sekolah di daerah ini seperti apa sekarang Pak yang Pak Suli lihat dari? Ya tidak semua ya kita bisa mendapatkan informasi ya terkait dengan penyelenggaraan sekolah dengan digitalisasi itu. Tapi fakta itu kan bisa kita menjawab ketika sistem ketika awal itu bahwa penyelenggaraan dengan menggunakan sistem ujian yang saat itu ujian kan menggunakan berbasis internet kan ya. Semua Jawa Timur sekolah dulu. Awal-awal itu kan sudah cukup berjalan cukup lama kan, mulai 2014 itu kan sudah menggunakan teknologi internet dalam proses ujian akhir kala itu. Kemudian itu artinya bahwa teknologi digital kan sudah mulai masuk kan ya.
Kemudian ditambah lagi dengan ketika ada COVID sudah pembelajaran kan dengan daring, semoga menggunakan teknologi internet. Nah, sekarang kan bagaimana kemudian dengan era sekarang ini ya, saya juga belum menemukan data ya secara konkret ya. Tetapi ini kan kita akan mendorong ya bahwa pemerintah provinsi harus concern di dalam penyelenggaraan ini. Karena era digitalisasi ini tidak bisa mungkin kita bungkar ya. Kita harus kemudian masuk ini, kalau enggak itu nanti anak-anak kita juga tertinggal. Bahkan kan jujur saja, kalau kita berbicara digitalisasi itu ya, itu adalah dunianya Gen Z sekarang ini. Jadi kalau kemudian saya melihat ya, itu kalau kita belum tahu kan dari wilayah-wilayah luar ya, pinggiran yang 3T. Ya 3T itu ya, mereka bisa mendapatkan pelayanan internet secara penuh kalau kemudian kita menerapkan itu. Sementara konsep pembelajaran itu sekarang ini di kota-kota itu kan sudah hampir semua melakukan itu. Ditambah lagi kan kemudian bagaimana memudahkan sekarang guru ini untuk melakukan pengajaran pada anak-anak didik kita ini. Cuma kira-kira sejauh mana sesungguhnya ini nanti yang kita dorong pada pemerintah provinsi ini, penerapan ini, penyediaan fasilitas di tingkat bawah, artinya di 3T tadi itu, jadi itu betul-betul terpenuhi. Kalau toh kemudian ada telepon jaringan infrastruktur yang dikelola oleh baik itu Telkomsel atau maupun operator yang lain ya, apakah betul-betul juga tersedia ataupun juga jaringan IndiHome yang mungkin sudah mengglobal itu sudah terpenuhi semua pada 3T itu kan ya. Sehingga itu akan kemudian mendorong bagaimana pelaksanaan untuk menangkap anak-anak ini dalam pengelolaan pembelajaran. Ya, faktanya memang belum merata begitu, Pak. Faktanya. Ya, iya, itu pengamatan kita belum merata. Tapi saya kan belum mendapatkan data sesungguhnya apakah ini semua akses operator yang kemudian memudahkan jaringan internet juga terpenuhi. Kalau enggak kan berarti harus hari ini kita tuntaskan. Baru kemudian sistem pembelajaran inilah yang harus kita rumuskan ketika kita berbicara pada tataran digitalisasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Ya, jadi memang masih jadi masalah yang harus atau PR ya Pak ya, PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan Dewan sendiri sudah banyak upaya melakukan untuk mendorong supaya digitalisasi bisa segera dituntaskan ya, artinya bisa terpenuhi lah. Ya kita belum ada karena selama ini kan kita belum mendapatkan data itu ya. Kalau toh mendorong memang harus ya. Pola yang harus dirumuskan sekarang ini kan bagaimana dengan kurikulum yang baru ini ya. Terus kemudian bagaimana penerapan dengan proses pelajar ini bisa terintegrasi dengan baik. Ruang-ruang sekarang kan taruhlah kemudian kebijakan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu dengan pola penjurusan yang kembali ke dulu lagi ya. Jadi IPA, IPS, kemudian bahasa ya. Ini sesungguhnya kan ruang ini bagaimana kemudian bukan A1, A2, A3 lainnya? Bukan ya. Ini artinya apa? Memberikan ruang kepada anak kita, anak didik kita ini untuk menentukan pilihan lebih mudah. Dan ini kan dengan era yang digitalisasi ini terkoneksi dengan sistem pembelajaran yang sekarang ini. Ini kan makin memudahkan kan. Iya. Oke, mungkin itu pengantar yang sangat menarik dan itu realitas yang kita hadapi sekarang. Bung Dayat, saya ingin tanya, urgensinya apa sebenarnya digitalisasi sekolah itu? Sebetulnya urgensi digitalisasi ini saya pikir didorong oleh proses transformasi terkait perkembangan teknologi yang cepat, di mana di negara-negara maju itu sudah mengintegrasikan teknologi digital ini. Ada catatan penting tadi yang sangat menarik dari Cak Zuli tadi ya. Yang pertama terkait infrastruktur.
saya pikir pemerintah sudah berupaya keras, berupaya sungguh-sungguh dalam memenuhi infrastruktur digitalisasi di sekolah ini. Karena tanpa pengembangan, tanpa dukungan ini, saya pikir kita akan tertinggal dari negara-negara lain. Jadi pemenuhan infrastruktur dari digitalisasi ini sangat mendesak. Yang kedua, saya pikir terkait pemerataan. Saya pikir tidak ada program atau sistem yang perfect di dunia ini. Saya pikir toh misalkan pemerataan mungkin saja kita anggap merata, atau pasti kenyataannya sekolah mengalami kendala karena ada yang belum tersentuh, seperti misalnya yang belum dipikirkan. Saya pikir itu bagaimana manajemen terkait digitalisasi itu. Manajemen digitalisasi. Maksudnya? Misalkan begini, pemerintah sudah menyediakan infrastruktur, tapi kan kita tidak berbicara masalah kontinuitas infrastruktur itu tersebut. Bagaimana menjamin atau mensecure terkait internet itu tetap berjalan atau tidak. Yang kedua, program dukungan semacam tadi kalau Cak Sulim menyinggung masalah aspek pembelajaran, misalnya pemerintah memberikan pelatihan bagi guru-guru, tapi yang perlu saya tekankan ke depannya, pelatihan itu tidak hanya diterjemahkan pelatihan digitalisasi disamakan dengan melatih mengoperasikan. Anda ngomong pelatihan guru, apakah guru tidak siap dengan transformasi ini menurut Anda? Bukan nggak siap, tetapi kan ini persoalan pedagogi. Jadi pedagogi itu berkaitan gimana cara mengajar yang menarik, kemudian bagaimana mengajar dengan digital ini menjadi lebih efektif. Jadi jangan sampai pelatihan itu kemudian hanya diterjemahkan sebagai cara mengoperasikan digital. Nah, maka ada persoalan yang tools-toolsnya. Iya, cuma menggunakan tools. Mengintegrasikan. Tapi ada pertanyaan misalkan yang menarik, pada kondisi apa siswa itu kemudian bisa tertarik untuk menggunakan pembelajaran yang berbasis digital? Under what conditions student can interested to study using digital? Nah gitu ya. Jadi dalam konteks teori pendidikan itu ada yang namanya self determination theory, dimunculkan oleh Ryan Ndeci, itu menyebutkan bahwa keinginan seorang untuk melakukan sesuatu, termasuk dalam konteks ini pembelajaran dan digital, itu tergantung pada psychological need satisfaction. Ada 3 hal. Pertama itu kompetensi, kedua relatedness, dan yang ketiga itu autonomi. Kompetensi itu berarti guru miliki pemahaman, pemahaman tentang urgensi digital, pentingnya digital, fungsi digital ini. Siswa juga demikian. Nah, kedua, relatedness, terkoneksi dengan yang lain, hubungan-hubungan ini. Jangan sampai kemudian yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalkan digital itu diterjemahkan seluruhnya surat menyurat lewat soal. Bu, apa plannya hari ini? Sudah ada di jadwal. Nah, jangan, bukan begitu. Tetapi terlalu kecil berarti. Nah, ya, terlalu kecil. Bukan itu. Yes, misalnya administrasi menggunakan teknologi itu, tetapi yang terpenting itu terhubung dengan orang lain. Misalkan dalam kelas anak-anak itu bawa teknologi, mereka tetap melakukan diskusi menggunakan alat-alat itu. Misalkan ada buku, tetap ada teknologi. Mereka berkolaborasi di situ, terhubung dengan yang lain. Kalau cuma pegang HP sendiri masing-masing, satu kelas pegang HP masing-masing terus fokus itu, ini nggak terlihat ini pembelajarannya di mana gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah. Saya pikir ini perlu diwujudkan menjadi catatan dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang efektif dalam konteks digitalisasi. Kalau mengacu sama pernyataan Bung Daya tadi, berarti kan memang butuh infrastruktur yang kuat, ya kan? Bahwa ini kalau terhubung secara digital, ini sinyal ini aja sulit, Cak, di Jawa Timur. Ini kira-kira gimana, Cak, untuk Jadi itu memang problem ketika kemudian kita ini pada masuk pada wilayah yang itu sesungguhnya kan butuh pembiayaan tidak kecil. Jadi makanya kan benar, infrastruktur pendidikan ketika kita itu beralih pada digitalisasi itu kan apakah kemudian pemerintah juga mampu sepenuhnya menyediakan fasilitas itu? Tetapi kan kita tidak bisa memungkiri bahwa ini kan keharusan kita, keniscayaan yang kemudian kita penuhi. Eranya itu sudah begini. Bagaimana kemudian 2045 nanti itu Indonesia masih akan terwujud bonus demografi. Bonus demografi yang luar biasa itu ya.
kalau kemudian kita ini infrastruktur pendidikan ini tidak kita penuhi. Taruhlah di kota saja lah, di kota saja. Ya. Di kota saja, apakah kemudian sepenuhnya kemudian sekolah negeri itu, ya kalau kita lihat sekolah negeri ya, kalau sekolah swasta kan ya memang mereka mampu dengan menunjukkan kapasitas itu. Kita di Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur kan memang mendorong ya, bagaimana kemudian alokasi yang sekarang itu kurang lebih 9 triliun APBD kita ini. 9 triliun? Ya, untuk pendidikan itu, betul-betul itu kemudian memenuhi mampu untuk kemudian kita itu mengikuti irama teknologi yang cepat ini. Ya. Ya. Jadi, bagaimana kemudian fasilitas pembelajaran itu terpenuhi? Di kota aja dilihat tadi itu saya katakan sekolah negeri ya. Sekolah negeri kan tidak semua sekolah negeri itu juga terpenuhi untuk kenyamanan proses belajar mengajar. Apalagi kemudian berbicara pada tatanan digitalisasi dan sarana digitalisasi. Ya. Sederhana aja kan. Banyak kan sekolah-sekolah negeri itu kan juga tidak nyaman sekolahnya karena tidak ada AC, tidak ada apa. Masih banyak kita temukan begitu. Apalagi berbicara kemudian orientasi digitalisasi. Tapi PR kita gitu loh. 9 triliun itu yang disediakan Pak ya? Untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Nah, kan sebenarnya tugas ini atau beban ini tidak hanya dimiliki atau tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, misalkan pemerintah daerah dalam hal ini Pak ya. Apakah ada upaya untuk menggandeng pihak-pihak lain, pihak ketiga yang mungkin sama-sama bisa membantu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini dengan program-program pendidikan dan digitalisasi ini. Apakah ada upaya-upaya itu? Kalau upaya-upaya sudah ada. Jika peraturan baik itu Permendikbud 75 terkait dengan pengaturan komite yang harapannya itu kan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan kan. Ya. Tapi kira-kira pihak ketiga atau perusahaan-perusahaan yang kemudian punya CSR itu bisa kemudian memberikan berbagai untuk mendorong itu kan tidak semua ya. Tidak semua. Tidak semua. Ada daya paksa enggak pemerintah provinsi untuk mengajak mereka terlibat dalam urusan seperti ini? Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu memang sudah menyebutkan terkait dengan setiap perusahaan itu kan harus kan ada kemudian alokasi khusus untuk kemudian memberikan dukungan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan perusahaan itu. Ya. Jadi CSR itu kan sebuah kewajiban, keharusan dari setiap perusahaan untuk memberikan itu. Tapi sejauh mana sesungguhnya CSR itu ya kemudian mereka berkontribusi terhadap mendukung penyelenggaraan pendidikan ya, karena tidak ada kemudian sanksi tegas ya. Tidak ada sanksi tegas. Iya, bisa juga kan kemudian karena ada faktor-faktor lain kan faktor komunikasi yang tekomuni terus dikasih kan itu kan bisa juga muncul jadi ini PR kita ya. Tetapi bagaimana kemudian kita ini sekarang melakukan ini, pemerintah itu sungguh-sungguh ya concern mengatur regulasi yang kuat sehingga kemudian ada daya tekan kepada perusahaan-perusahaan yang memang mereka itu karena kan mereka sudah berinvestasi di sini, mendapatkan keuntungan di sini, kan ada hak yang harus diberikan untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya lewat pendidikan itu, Pak Zuli. Ya harapan kita begitu. Cuma aja ketika sekarang hak buruh aja juga kadang-kadang perusahaan-perusahaan banyak yang mereka itu juga omong kosong saja gitu. Ketika berhadapan dengan pemerintah, berhadapan dengan gubernur, berhadapan dengan presiden mengatakan sudah akan kita penuhi kewajiban kita. Faktanya sekarang ini juga masih kita temukan buruh itu yang seharusnya sudah menerima THR sebelum 1 minggu sebelum itu masih kita temukan sampai sekarang belum ada yang banyak yang belum menerima. Laporannya juga banyak sekali Pak Dian. Ya, saya ingin kembali ke Bung Dayat. Bung, kreativitas berarti kuncinya untuk mengubah atau memperbaiki situasi sekarang ini. Menurut Anda gimana? Maksudnya situasi ini kan masih banyak PR untuk digitalisasi ini. Kira-kira perlu apa untuk sumber daya yang ada ini? Pertama tadi saya pikir pemerintah sudah berupaya untuk mewujudkan pemerataan digitalisasi ini seperti internet. Bahkan pemerintah beberapa tahun lalu misalkan mengadakan
Festival Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan. Nah, itu saya pikir upaya dari pemerintah dalam mendorong sekolah-sekolah agar mereka menggunakan digitalisasi cara kreatifnya. Tetapi ada hal lain yang menurut saya itu penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Digitalisasi itu juga menyangkut bagaimana membangun siswa agar berpikir kreatif, kedua kritis terhadap informasi digital, ketiga masalah keamanan data. Oh ya ini. Ya ini ya. Penting. Pertama masalah kreativitas. Tentu siswa bisa dengan guru menggunakan teknologi digital yang bisa menggunakan berbagai sumber kreativitas, harapannya itu bisa dihasilkan. Kedua, evaluasi terhadap informasi digital ini saya pikir menjadi sangat urgent yang juga perlu diperhatikan, karena tanpa demikian siswa bisa mendapatkan informasi yang tidak valid. Contoh halnya pembelajaran, katakanlah tiba-tiba siswa mendapatkan informasi dari sosial media. Ini sebagai contoh, kalau makan permen 3 kali sehari membuat otak Anda semakin cerdas. Begitu, katakanlah begitu. Ini kalau siswa tidak dilatih cara berpikir kritis, percaya saja terhadap sumber kesehatan dan sumber masalah kuantitas permen tadi. Nah, makanya berpikir kritis terhadap sumber informasi digital itu perlu dilatih. Jadi masuk bagian dari yang Anda. Ya, yang terakhir itu masalah keamanan data. Saya pikir perlu pemerintah itu menyediakan buku atau juknis atau modul penggunaan digitalisasi di sekolah. Misalkan begini. Emang hari ini belum ada? Modul yang saya maksud berkaitan dengan data privacy. Oke. Misalkan begini. Siswa diajarkan mulai sejak dini itu, misalnya ini digitalisasi seluruh di sekolah, berarti kan seluruh level sudah mengalami itu. Misalkan siswa diajarkan mana yang boleh dipost, privacy mana yang hanya boleh diketahui oleh diri dan orang tuanya. Sekarang kan karena tidak ada pemahaman ini, loss, bahkan penculikan, kemudian teror itu banyak berasal dari dunia digital, karena kita di sekolah pemahaman terkait itu sangat kurang. Contoh sederhananya misalnya Mas Wahyudi sama Cak Suli punya keluarga tidak memiliki pemahaman masalah digital, misalnya punya anak kecil, dipost lah di media sosial. Suatu hari ada yang neror Cak Suli sama ini, yang jadi ancaman bisa anak. Nah itu kan bisa meneror secara psikologis. Saya pikir anak kemudian sejak di sekolah perlu memahami data dan privacy yang menyangkut keamanan. Mana yang boleh di-share ke publik secara di internet, mana yang tidak. Nah, ini yang belum ada, saya pikir perlu ada buku-buku. Jadi urusan literasinya juga bermasalah. Bukan bermasalah, masih kurang ya. Masih kurang. Saya pikir pemerintah mungkin saja sudah menuju ke sana. Nah, tapi ini perlu ditekankan karena sudah namanya digital sama sosial media sudah berjalan. Kalau di Australia bahkan pemerintah sudah melarang anak melakukan sosial media ya di bawah usia tertentu itu. Oh gitu ya, sudah dilarang ya? Iya kan ada. Indonesia nggak ada Pak, langsung Pak ya. Saya pikir saya nggak setuju misalnya dilarang, tetapi yang perlu diajarkan tentang privacy, literasinya itu tadi. Supaya nggak sembarangan posting, nggak sembarangan. PR-nya banyak sekali ternyata Pak. Jadi menurut Anda ini apa yang perlu disiapkan? Ini memasuki tahun ajaran baru nih, yang perlu disiapkan untuk mengatasi digitalisasi sekolah ini. Iya, pertama ini kan harus sekolah itu dalam hal ini memang guru. Itu kan dominasi utama ya untuk kemudian melakukan penguatan terkait digitalisasi ini. Tanpa penguatan dari seorang guru dalam proses pembelajaran, saya kira itu juga problem-problem ini tidak akan kemudian bisa kita harapkan untuk hasilnya juga signifikan dengan apa yang kita lakukan. Pemerintah itu kan bagaimana menyiapkan itu semua kan, menyiapkan perangkat dengan kemampuan APBD maupun APBN untuk kemudian bagaimana mendorong ya proses pembelajaran ini sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Apalagi kemudian kita tadi saya sampaikan kan terkait bahwa Indonesia Emas 2045 nanti ya generasi-generasi sekarang ini. Kalau pola ini tidak kemudian terkoordinasi dengan baik,
tidak ada regulasi yang menguatkan itu, maka maka yang terjadi adalah ya nanti itu liar. Liar itu ya artinya apa ya? Terkait dengan kemudian terkait data, terkait dengan persoalan kemudian literasi tadi ya problem-problem itu pasti akan muncul. Dan semua adalah harus ada penguatan terhadap aturan regulasi yang kita ciptakan dalam melindungi proses digitalisasi itu. Dan itu kunci itu yang ada produk yang harus kita atur. Karenanya kalau ini bisa tercipta dengan baik ya, apalagi kemudian sekarang itu semua melihat pada tataran digitalisasi itu, kalau regulasi tidak mengikat, saya harap kemudian target-target pendidikan itu bisa terpenuhi dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana tadi saya katakan terkait dengan penguatan kemampuan guru dalam mengelola kelas dan mengelola pembelajaran, ya, maka tugas daripada penyelenggara pendidikan dalam hal ini pemerintah yang punya bertanggung jawab dinas pendidikan itu memang harus ada penguatan, ya, memberikan edukasi atau semacam pelatihan khusus pada mereka untuk penguatan itu. Ya, sekarang aja taruhlah kemudian dengan penjurusan IPA, IPS dan bahasa itu, ya, ini kan kita memberikan semacam ruang kesempatan yang terbuka bagi anak-anak kita dalam menentukan pilihan ketika dia masuk ingin melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi, memudahkan karena menyempitkan ruang pilihan. Kita kan sering mencontohkan bahwa jadi disempitkan untuk memudahkan orang, memudahkan siswa. Iya, ketika kurikulum merdeka, kita berbicara kurikulum merdeka itu kan layaknya seperti warung prasmanan. Kenapa? Karena terbuka. Anak-anak itu sungguhnya terlalu diberi pilihan yang terlalu banyak. Kan terbuka, anak-anak itu bisa memilih. Milih apa itu situ, itu ada rendang, ada rawon, terlalu banyak pilihan dan itu tidak fokus. Kan tidak fokus itu juga berdampak ketika kemudian akhirnya pilihannya tidak sesuai dengan sesungguhnya passion yang dia miliki untuk kemudian memilih dia sebuah pilihan jurusan ketika masuk pada jenjang perguruan tinggi. Ya, karena itu kemudian bagaimana melakukan penguatan ini, pelatihan edukasi yang mendalam, workshop yang kuat, ya, sesungguhnya digitalisasi itu bagaimana? Seperti tadi Pak Dayat sampaikan. Perdanya ada enggak, Kak? Untuk perda kita belum ada, namanya sekarang itu kan perda terkait dengan perda digitalisasi tidak ada kan. Kita kan sekarang kan mengacu ya perda itu memang produk-perda pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah kita melahirkan perda. Tapi perda itu kan perda pendidikan, penyelenggaraan pendidikan. Karena merujuk pada Undang-Undang Sistem Sikdiknas. Jadi orientasi itu belum menyentuh pada tataran ketika kita sekarang masuk kurikulum apalah, kalau ini kan Pak Menteri kan tidak berani menyebutkan ini kurikulum pendidikan baru ya. Beliaunya kan hanya menyebutkan ini adalah pola penjurusan yang dilakukan Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah itu. Jadi dalam tataran ini ya tadi itu sejauh mana kemudian menciptakan pemahaman kualitas seorang guru dalam mengelola pembelajaran digital. Kedua, pemerintah harus membuat regulasi. Regulasi terkait kemudian digitalisasi pendidikan itu. Karena apa? Ya tadi berkaitan dengan data, berkaitan dengan problem pelindungan anak-anak kita ini, jaminan bagi mereka bahwa mereka itu dengan mengikuti proses belajar mengajar itu dengan kenyamanan dalam fasilitas terbuka yang memang tidak semua orang itu bisa kemudian menyelamatkan dirinya tanpa kemudian ada regulasi yang mengikat. Sudah ada pembicaraan Pak soal regulasi tentang kita belum ada bicara itu. Tapi ini perlu untuk kemudian kita lakukan itu. Kalau kemudian kita tidak berpikir dengan ini ke depan untuk kemudian digitalisasi terkait dengan pendidikan kita dan kemudian ada regulasi yang menguat, ya nanti kan liar nanti proses pembelajaran kita ini.
nggak hanya liar, ancaman bonus Ancaman. demografi yang Ancaman bonus langsung demografi. disebutkan Iya, tadi, iya. ya kan? Ancaman pulang dari sekolah misalkan orang tuanya bermasalah, anaknya yang diculik oleh anaknya sekolah di sana gitu. Jadi ini penting. Nanti kita di Komisi DPRD Jawa Timur insya Allah akan kemudian memperdalam ini, Iya, memperdalam ini. Karena memang PR kita ini sesungguhnya mendesak. Karena sudah era sekarang itu kan era yang begitu cepat ya. Iya, iya. Berdebat berubah dan tidak bisa kita memprediksi ya. Iya, iya. Orang menyebutkan era fukah kan ya. Iya, wah. Oh, ya. Saya itu kadang-kadang ngeri campur apa ya, campur cemas juga ini. Kira-kira ya dengan perkembangan pesat ini kan anak-anak ini kan sudah berubah. Sudah berubah semua. Berubah total. Mulai dari passionnya, semuanya kan berubah lagi. Dan sekarang itu ya, mengendalikan anak kita untuk berhenti Lah, main iya, genset itu nggak aja. bisa. Ya. Apalagi kemudian anak-anak yang usia balita itu, orang tua pasangan muda itu paling sederhana. Ya, dia itu untuk kemudian bagaimana anaknya sudah tidak rewel, apa ya sudah diserahi sepegang. Pengalian. Iya. Berat Bung kira-kira Bung. Benar. Ada lagi sebetulnya yang terbaru dan sudah viral ya terkait penggunaan artificial intelligence itu. AI. Kadang mahasiswa itu kan, jangankan siswa ya, mahasiswa itu kan sulit dikendalikan. Misalnya kita ngasih tugas begitu ya. Nah, itu jawabannya kok keren gitu. Cemplung ya, dimasukkan aja. kadang sulit membedakan antara tugas yang betul-betul dilakukan dengan hasil chat GPT. Nah, oleh karena itu juga perlu regulasi. Di beberapa negara sebetulnya sudah banyak riset bagaimana mengintegrasikan chat GPT atau artificial intelligence dalam pembelajaran, dalam pendidikan secara general ya. Tapi di Indonesia mungkin sudah dilakukan tanya jawabnya soal tugas ke ChatGPT, tapi bagaimana tentang tugas etika penggunaan ChatGPT, bagaimana secure menjamin bahwa orang tetap menggunakan critical thinking, menggunakan proses mentalnya, tidak semata-mata menggunakan ChatGPT itu belum banyak disampaikan di Indonesia. Ini belum ada. AI bukan hanya mahasiswa Bu. Iya. Anak-anak muda di SMP sudah banyak Bu. Iya. Makanya Saya harap juga begini nanti regulasi, termasuk regulasi jangan sampai nanti juga produknya dari ChatGPT. Nah, makanya itu. Regulasi Apa nih, Pak Juli? Iya, jadi kan sekarang ini anak-anak itu kalau mungkin ya bisa juga ya dengan guru, dengan dosen ya mungkin bagi mereka tidak nggak penting ikut kuliah itu ya. Ya makanya itu. Dia kan sudah bisa belajar sendiri. Iya. Ya, materi PPT kita itu ya kadang-kadang jauh lebih baik dengan PPT mereka. Bisa juga begitu kan? Karena apa ya tadi itu tinggal ngetik aja tema yang kita berikan ya, saya sudah muncul sendiri. Muncul semua. Kalau di Google kan harus ngeklik. Makanya ini kan tugas negara itu sekarang, tugas pemerintah ya. Ya memang ya berat kalau kemudian pertama adalah guru-guru kita ini tidak mempunyai cukup pengetahuan dan keterampilan itu karena tidak semua guru tidak semua guru itu kemudian punya keterampilan di dalam menggunakan digital. Jadi itu tadi, digitalisasi itu saya maksud bukan hanya mengoperasikan LMS, Google Classroom atau mengoperasikan ChatGPT. Tidak semerta-merta apa jadwalnya ini sudah ada di Google di Google. Oh saya nggak bisa hadir langsung absen di di LMS, bukan itu. Karena pembelajaran yang betul itu ada proses proses mental, ada dialog itu tetap harus dipertahankan gitu ya. Itu yang saya interaktifnya pikir, interaktifnya sehingga kita bisa mengevaluasi secara kritis apakah informasi yang dari ChatGPT itu beneran valid atau halusinasi. Kadang kan bukan rahasia umum, kadang ChatGPT melakukan halusinasi gitu ya. Itu kalau tidak ada dialog guru dengan siswa, tidak ada dialog mahasiswa dengan dosen di situ, ya sudah, misalnya nggak punya basic, percaya mau tidak mau itu percaya terhadap hasil halusinasi. Makanya digitalisasi itu tidak hanya mengoperasikan, saya pikir,
tapi bagaimana mendesain itu sebagai integrasi dalam pendidikan, tapi esensi dan substansi dari pendidikan itu tetap berlaku. Iya, ini kan pendidikan kan ya. Pendidikan dan pengajaran kan ya. Ya pendidikan pengajaran kan di situ ada kan bagaimana kemudian menanamkan mental, menanamkan hal-hal yang baik ya. Sementara digitalisasi itu kan fokus pada kemudian bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk mendapatkan informasi yang dia dapatkan dari artificial intelligence itu sebagai guru kedua mereka atau bisa juga guru pertama mereka daripada guru ya kan begitu. Dan luar biasa, mungkin saya kok malah yakin bukan hanya di pendidikan, semua unsur, jangan-jangan laporan pertanggungjawaban juga dari AI ini. Data ini bagian dari pidato juga sama. Pidato juga sama gitu loh. Makanya nanti perlu etik ya, etika untuk itu, terus literasi dan sebagainya, karena ada unsur halusinasi tadi ya, yang disebutkan Bung Dayat lagi, khawatir muncul tapi itu halusinasi ya. Waduh, berat itu. Iya, kemarin aja di mana Jawa Barat itu ada nikah dengan nikah dengan internet itu kan. Ya. Apa itu? Kawin ini. Kawin dengan dia ngomong saya kan jawab itu mereka jawab. Ya kan dia. Besok kalau Altan juga lewat enggak usah dipercaya. Kalau ya makanya tadi itu bahwa penyelenggaraan pendidikan itu ya ini kan kalau kemudian kita ini digitalisasi itu memang perlu dan harus, karena kita tidak bisa memungkiri. Pada sisi lain dalam penguatan mental ideologi anak kita itu ya memang betul harus secara fisik. Ya. Nah, bagaimana memadukan itu loh? Sekarang kita harus dipadukan. Penguatan mental ideologi yang kita ciptakan, yang kita bangun dari seorang proses pengajaran kita itu, kemudian bagaimana mengkonekkan dengan digitalisasi itu. Betul. Itu ruang yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pendidikan. Makanya kan itu bagaimana penguatan itu untuk memberikan jaminan di dalam setiap penyelenggaraan pendidikan kita ini. Ya, pemerintah harus turun tangan untuk melakukan penguatan itu. Tanggung jawabnya menjadi harus kuat ya untuk membendung itu istilahnya, membendung ya apa? Harus informasi yang begitu deras. Disrupsi, Bung. Bisa disebut gitu. Disrupsi sebetulnya kita menggunakan saja. Tetap kita ini sebagai manajernya. Jangan sampai kita yang benar-benar bergantung. Contoh, kita bisa menyetel teknologi itu sesuai keinginan kita. Misalnya salah, berarti kita yang perlu menjelaskan salah. Contoh ya, sekarang pergantian misalnya kalau dicek di ChatGPT fitur terbaru yang voice itu, misalnya kalau mau tidur suruh aja bikin dongeng. Tolong bikinkan saya dongeng kerajaan. Dia kemudian bercerita. Tolong bikinkan 10 menit. Dia akan menyesuaikan 10 menit. Dikat, ceritamu kurang bagus, bikin yang lebih menarik gitu. Itu akan bercerita gitu ya. Jadi tetap ChatGPT. Iya, ChatGPT. Jadi kalau dulu orang tua mengajarkan literasi terhadap anak itu mendongeng sebelum tidur, sekarang bisa diganti gitu ya. Nah, karena bantuan ini sebagai gangguan dari disrupsi, maka pengguna user manusia tetap harus menjadi manajernya. Yang menentukan, bukan betul-betul kita betul-betul betul-betul menyerahkan seluruh keputusan secara teknikal menurut ini. Jadi kita perlu menyesuaikan, perlu menggunakannya secara bijak gitu ya. PR jadi banyak ini ya. Ini udah 30 menit nih. Mas Budi. Sudah 30 menit ya. Kalau nanti kita mungkin terakhir ini ya. Jadi kalau ini ngomong digitalisasi, kira-kira tantangan yang harus kita hadapi dari masalah-masalah yang sudah Anda sebutkan tadi apa nih kira-kira yang harus untuk diatasi lah? Iya, kalau bicara tantangan memang ya namanya tantangan itu berarti kan ada persoalan yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Pertama, kalau kemudian ini menyangkut program pendidikan ya, memang kan dana pendidikan kita ini belum sepenuhnya. Dan misalnya sebenarnya pendidikan 20% sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu bisa terpenuhi. Yang
yang khusus ya, yang khusus untuk yang dikelola oleh Dinas Pendidikan. Ya. Tetapi kan kemudian ketika kita menyebut dana pendidikan itu 20%, itu sudah tergabung dengan semua, melekat di OPD lain terkait dengan penguatan aparatur. Ya. OPD ya, ya OPD, ada di OPD. Jadi di situ ada umpamanya ada peningkatan kualitas aparatur ya. Kemudian bagaimana mereka menerima pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop ya. Itu masuk di situ di masing-masing OPD. Sehingga kemudian ketika berbicara 20% APBD kita itu memang belum sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ketika kita berbicara untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur penyelenggaraan pendidikan, ini kita juga masih berat ketika kemudian harus memenuhi sarana pembelajaran itu. Belum lagi sekarang aja problem memenuhi kebutuhan guru antara yang purna yang kemudian diisi kosong. Kosong kan tidak semesta-merta cepat kemudian pemerintah dapat memenuhi untuk mengisi penggantinya. Ya. Tapi kan kemudian sekolah itu terpaksa harus tidak boleh kosong kan gini. Purna itu kan juga nggak sama karena kan purnanya pendidikannya guru bahasa Inggris. SDM-nya berarti? SDM, kualitas SDM-nya. Ya. Ketika kita berbicara pada itu kan untuk memenuhi itu. Jadi kan ini diantaranya itu. Sehingga kan kemudian ngambil guru apa itu tenaga honorer atau sejenisnya itu. Dan itu kan akhirnya kemudian butuh pembiayaan. Sehingga sekarang aja yang kasus P3K aja kan masih banyak problem. Bagaimana kemudian sementara kebutuhan sekolah itu kan harus terpenuhi. Nah ini kan serba repot ya. Nah, makanya kan kemudian ya bagaimana 20% ketentuan Undang-Undang Sidang itu betul-betul difokuskan untuk kemudian memenuhi kebutuhan pendidikan, tidak melekat pada OPD. Oke, organisasi perangkat daerah. Iya, kalau dulu OPD. Namanya dinas itu Pak. Iya, dinas ya. Tidak melekat di situ. Ya, sehingga pelatihan-pelatihan yang ada di sana itu kembalikan ya ada di Dinas Pendidikan. Sehingga itu akan terpenuhi. Ya. Baik infrastruktur sekolah, kondisi sekolah. Sekolah itu kalau bergantung pada bos saja sama BPOPP yang dilakukan oleh pemerintah provinsi itu belum sepenuhnya akan bisa memenuhi tadi. Guru honorer tadi loh, ya guru honorer, guru mereka kalau bicara kesejahteraan malah lebih dalam lagi. Nah, ya makanya ini masih PR gitu, PR. Ya, kalau sekolah makanya kan pemerintah ini kan kalau sekolah swasta sudah terpenuhi yang itu karena mereka dengan pembiayaan yang mahal ya. Ini panjang akhirnya. Ya, apalagi kemudian kan sekarang kepala daerah kampanye kan sekolah gratis ya. Itu kampanye paling seksi sekolah gratis. Sekolah gratis itu, tapi faktanya kan kemudian ya tadi tidak memenuhi kemampuan APBD kita tidak mampu. Ya. Saat saya waktu periode pertama APBD nggak akan mampu untuk sekolah gratis itu. Ya kita belum menghitung kalkulasi. Kapasitas sekarang aja APBD kita kan defisit di 2025 ini karena ada kebijakan option pajak ya. Yang terkait dengan pendapatan STN sama BPNKB itu kembali dibalik yang seluruh pemerintah provinsi 70%, sekarang dibalik 30% pemerintah provinsi. Ini kan problem. Apalagi kemudian berlaku efisiensi. Ini kan PR yang tidak bisa. Tapi ini tantangan kita. Tapi bagaimanapun juga pemerintah kan tidak boleh kemudian ini tidak segera kita siapkan. Tapi tugas kita ini sekarang ya bagaimana pemerintah ini harus kemudian segera menangkap ini, menyiapkan infrastruktur penyelenggaraan ini semampu yang bisa kita lakukan. Karena akan mungkin ini kemudian kita biarkan saja bergulir, sementara anak-anak kita ini sudah terlalu nyaman pada dunia digital yang sekarang ini terjadi. Ya Bung, gimana Bung? Ya, saya pikir tadi saya mau fokus kembali ke pertanyaan itu tadi. Saya pikir tantangan utama tadi terkait masalah penyediaan mungkin panduan atau regulasi mengenai digital pedagogi ya, terkait
misalnya keamanan data, literasi kritis, kemudian bagaimana pengajaran agar benar-benar menarik bagi siswa. Karena kalau cuma masalah menggunakan baru-baruan teknologi, kadang misalnya cuma LMS itu 10 menit sudah off kamera mereka. Nah, jadi gimana caranya bikin itu menarik. Yang kedua, pemerintah juga saya perlu pikir bagaimana mensinergikan perguruan tinggi khususnya yang berada punya pendidikan itu terintegrasi dengan sekolah. Jadi maksud saya itu misalnya Nanti tadi PT sama sekolah-sekolah ini iya, aja. terkait pengajarannya itu misalkan bekerja sama dengan perguruan tinggi khususnya yang punya pendidikan. Dan yang terakhir tentu misalkan di beberapa daerah yang pinggiran kan mungkin tidak memenuhi internet, mungkin sulit masuk dan yang lain, misalnya kan banyak daerah-daerah tentu misalkan internetnya, infrastrukturnya belum ready di situ. Yang terpenting mungkin penguatan guru dan siswa itu yang dibentuk bukan hanya infrastrukturnya tapi digital mindset. Jadi digital mindsetnya itu misalkan tetap terkoneksi. Kalau kita ibaratkan di dunia jadi digital, kan kita ini terkoneksi satu sama lain. Terkoneksi satu sama lain, berjalan sesuai dengan algoritma tertentu. Maka kalau kita bentuk digital mindset itu dalam konteks lokalitas, misalnya tetap terhubung satu sama lain, informasi tetap update, misalnya begitu satu sama lain. Nah, ini saya pikir yang dimaksud dengan digital mindset. Jadi bukan hanya digital alatnya saja. Gimana kalau alatnya misalkan belum full support di situ, belum benar-benar bisa diakses, maka mau tidak mau digital mindsetnya saja dulu. Gitu. Perlu Ya, makanya nanti saya akan mendorong ya teman-teman komisi DPRD Provinsi Jawa Timur untuk membuat peraturan daerah ya, mungkin inisiatif DPR ya, untuk kemudian buat semacam terkait dengan digitalisasi pendidikan. Karena itu kan ya tadi itu yang menjadi bahan kita untuk bagaimana melindungi data anak-anak kita ini, bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan digitalisasi dengan era seperti sekarang ini. Ya, saya pikir itu yang saya tidak perlu menyimpulkan tentunya karena sudah sangat clear, sudah sangat jelas. Jadi yang penting bagaimana yang disebutkan Cak Suli dan Bung Daya tadi, ini di depan ada bonus demografi ya, yang harus terselamatkan atau malah menjadi bahaya ya, menjadi. Moga-moga ini tidak terjadi dan saya pikir ini dan menjadi tanggung jawab bersama lah. Ya, saya pikir itulah. Moga-moga Bung Daya juga bisa mengkoneksikan tadi ya yang dia sebut, supaya manusia ini nggak terhubung aja sama mesin ya, sama terhubung dengan orang lain, teknologi, tapi juga terhubung dengan lain. Saya kira itu teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.